peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Musnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Hari Pahlawan 10 November 2023, spesial momen Pahlawan Revolusi. Halo guys, selamat pagi, salam pemuda. Hari ini kita teman-teman Karang Taruna mau jalan-jalan lagi untuk memperingati Hari Pahlawan. Tahun lalu kita juga sama memperingati Hari Pahlawan kayak tahun ini, cuman beda tempat aja, yaitu ke Tugu Proklamasi, ke Gedung Juang 45, sama ke Museum Kebangkitan. Jadi buat teman-teman ikutin gimana keseruan kita hari ini, gimana cara kita memperingati Hari Pahlawan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi tetap ikutin Karang Taruna Kreo. Guys, tadi kita udah briefing, udah doa mau berangkat, ternyata cuacanya berkata lain, hujan tuh, lihat hujan. Jadi kita daripada basah-basahan di jalan, soalnya ada beberapa yang nggak bawa jas hujan juga. Jadi tunggu dulu sebentar, kayaknya kita mau naik mobil semua karena melihat cuacanya juga nggak mendukung. Tapi gimana baiknya, coba kita lagi diskusikan dulu ya. Tetap ikutin vlog ini sampai habis. Halo guys, kita udah sampai di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saat ini kita mau masuk, cuman karena kita lebih dari 10 orang, jadi yang bisa masuk peraturannya cuma 10 orang. Bisa lebih, cuman kita harus ada laporan atau izin ke Dinsos. Dan juga nanti kita mau masuk, mau ziarahnya nggak ke semua makam. Ada beberapa makam yang kita khususkan, yaitu makam-makam pahlawan revolusi yang telah gugur waktu G30 SPKI. Terus juga biasanya di Taman Makam Pahlawan ini biasanya H-5 dari Hari Pahlawan itu selalu ada sterilisasi untuk gladi resik, upacara di hari H Hari Pahlawan.
Jadi gimana keseruan kita di dalam, kita coba masuk aja. Kita cuma 10 orang doang nih. Jadi sisanya teman-teman nunggu di luar. Yuk, kita masuk aja yuk. Sekarang kita udah ada di dalam Taman Makam Pahlawannya. Tepatnya berada di Makam Pahlawan Revolusi yang telah gugur pada tragedi G30 SPKI. Kenapa cuma ada 5? Karena makamnya itu dipisah. Saat ini kita berada di Makam Pahlawan yang beragama Islam. Nanti kita lihat lagi makam pahlawan yang beragama lain gitu. Terus juga untuk para pahlawan yang telah gugur di tragedi G30 SPKI ini, setelah gugur itu mereka pangkatnya dinaikkan 1 pangkat oleh pemerintahan Republik Indonesia. Ini kita udah ada di depan makam para pahlawannya. Di sini ada makamnya Ahmad Yani, di mana beliau seperti yang saya bilang tadi, pangkatnya telah dinaikkan setelah gugur. Dari yang tadinya Letnan Jenderal menjadi Jenderal TNI. Dan juga di sebelah sini ada makam RD Suprapto yang tadinya pangkatnya itu adalah Mayor Jenderal menjadi Letjen. Teman-teman, selanjutnya di sini ada makam almarhum Bapak MT Haryono dan makam almarhum Bapak S. Parman. Di sini Bapak almarhum MT Haryono yang tadinya pangkatnya Mayor Jenderal diangkat menjadi Letnan Jenderal. Begitu juga dengan almarhum Bapak S. Parman yang sebelumnya pangkatnya Mayor Jenderal diangkat menjadi Letnan Jenderal. Kemudian teman-teman, di sini ada makam dari Sutoyo Siswomiharjo yang mana beliau sebelum wafatnya berpangkat Brigadir Jenderal dan setelah wafat dinaikkan menjadi Mayor Jenderal TNI. Sebelum kita lanjut ke makam pahlawan revolusi yang lainnya, kita sempatkan berziarah ke makam Bapak Baharudin Yusuf Habibie dan Ibu Hasri Ainun Habibie. Yang seperti kita tahu, jiwa nasionalisme kedua pahlawan ini sudah tidak diragukan lagi dan mengajarkan kita bagaimana arti tentang kesetiaan. Teman-teman, tepat di depan makam dari Bapak Yusuf Habibie dan Ibu Ainun terdapat makam dari Ibu Ani Yudhoyono selaku istri dari
presiden kita yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini ada hal yang menarik, di mana yang bisa kita lihat ada satu space kosong di sini yang sepertinya sengaja dipersiapkan, dan di sini juga ada nomor makam yang sengaja dilengkap dari 127 ke 129. Ya, sekarang kita menuju makam pahlawan revolusi yang beragama non-muslim. Jadi dipisah, ini semua beragama muslim, tapi tepatnya di sana yang pahlawan revolusi tadi. Nah, sekarang kita mau ke makam yang beragama non-muslim. Saat ini kita sedang berada di depan makam DI Panjaitan dan juga Pir Tendean. Untuk DI Panjaitan ini sebelum wafat beliau pangkatnya adalah Brigadir Jenderal, dan setelah wafat diangkat menjadi Mayor Jenderal TNI. Sedangkan untuk Pir Tendean sendiri, yaitu sebelum wafat pangkatnya adalah Letnan 1, dan setelah wafat diangkat menjadi Kapten. Dan ya teman-teman, di sini kita berada di makam Albert P. Hanaiborhu yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau ini merupakan keponakan dari Bapak Maijen DI Panjaitan yang ikut tertembak pada saat peristiwa G30S PKI. Oke, saat ini kita sudah selesai ziarahnya dan kita akan lanjut ke Museum Pancasila Sakti, di mana nanti kita akan melihat sejarah-sejarah tragedi G30S PKI. Jadi yang belum tahu sejarahnya apa aja, saksikan video ini sampai habis. Oke guys, kita udah sampai di Monumen Pancasila Sakti yang dimana dikenal sebagai Lubang Buaya. Tempat ini adalah tempat terjadinya tragedi G30S PKI. Jadi tapi sebelum kita masuk, kita mau isoma dulu sama teman-teman yang lain karena udah masuk waktu zuhur. Jadi kita mau isoma.
Oh ya, tadi juga pas mau masuk ke sini, sekedar info, itu ada biaya masuknya. Itu per orang sekitar 5.000. Dan untuk mobil atau motor itu kayak parkir-parkir biasa sih yang pakai pelang gitu. Jadi yang tergantung kalian berapa jam di sini. Ya udah, nanti di dalam kita ulik apa aja sih yang ada di sini dan apa aja yang bisa kita petik pelajarannya dari tragedi G30 SPKI. Ayo kita. Oke guys, sekarang kita udah mau masuk ke museumnya. Museum pertama itu ada Museum Pemberontakan PKI. Jadi apa sih Museum Pemberontakan PKI itu? Jadi Museum Pemberontakan PKI itu adalah di mana PKI ini membuat aksi-aksi pemberontakan sebelum terjadinya tragedi G30 SPKI. Sebenarnya saya juga baru pertama kali ke sini, jadi nggak tahu apa isinya. Kita lihat bareng-bareng di dalam ada apa aja sih. Jadi ada beberapa yang saya baca di buku panduannya ini. Kalian juga ntar dapat kalau misalkan mau masuk ke sini akan dapat. Saya baca sih ada beberapa museum di dalamnya. Jadi kita coba cek satu-satu yuk. Nah oke guys, jadi sebelum kita ke Museum Pengkhianatan PKI yang tadi saya bilang, saya sedikit tertarik sama ini. Tadi ngelihat ada mobil yang keren banget, ternyata ini adalah mobil dinasnya Ahmad Yani guys. Kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat tahun 1962 sampai 1965. Tadi kan kita habis ngeliat mobil dari dinasnya Ahmad Yani, sekarang kita lihat mobil dinasnya Soeharto waktu memberantas G30 SPKI. Lebih detail. Nah, ini mobilnya agak beda dari yang lain. Biasanya mobil Soekarno, mobil Ahmad Yani, mobil Muhammad Hatta itu panjang-panjang guys, kayak sedan-sedan panjang gitu. Sedangkan mobilnya Pak Harto itu bentuknya kayak mobil Jeep. Jeep keren banget nih. Lihat detailnya. Nah, sekarang kita mau memasuki Museum Pengkhianatan PKI. Seperti saya bilang tadi. Kita lihat ada apa aja. Teman-teman, ini adalah tragedi pemberontakan PKI di Madiun. Jadi waktu itu pas dini hari tanggal 18 September 1948, sejumlah tokoh militer, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat dibunuh. Dan ini juga di mana PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan pembentukan pemerintahan Front Nasional.
tidak hanya bidang politik yang ingin dikuasai oleh PKI, tetapi juga bidang lainnya seperti bidang sastra dan kebudayaan. Saat itu dilaksanakan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang disingkat sebagai Lekra. PKI melakukan kampanye dengan mengadakan konferensi yang membahas tentang seni, kebudayaan, serta sastra di Indonesia harus bernafaskan komunisme. Tidak hanya membahas soal itu, yang jelas mereka juga membahas tentang politik yang mana ini dikuasai oleh PKI. Untuk menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuasaannya, PKI setelah konvensi mengadakan pawai keliling kota Medan. Nah, habis ini kita mau ke Museum Paseban. Museum Paseban ya? Iya. Paseban tuh, bener. Museum Paseban untuk melihat tragedi G30 SPKI-nya gitu. Nah, rapat biro khusus ini membicarakan tentang logistik, personel, pembagian sektor, pembagian sasaran. Dan rapat terakhir itu pada tanggal 29 September 1965. Dan memutuskan nama pemberontakan ini adalah Gerakan 30 September. Dan sasaran tujuannya yaitu para petinggi Panglima TNI. Untuk persiapan pemberontakan, PKI mengadakan pelatihan kemiliteran bagi para anggotanya. Pelatihan ini diadakan dari tanggal 5 Juli sampai 30 September 1965 yang beranggotakan 3.700 anggota. Nah, setelah pelatihan ini selesai, muncullah penculikan Gerakan 30 September.
sekarang kita ada di depan replika atau miniatur dari penculikan Jenderal Ahmad Nasution. Jadi di sini ternyata Jenderal Ahmad Nasution berhasil kabur dari rumahnya. Jadi waktu itu sekitar dini hari pukul 3 itu para pemberontak PKI itu masuk ke rumahnya sekitar 30 orang untuk menculik Jenderal Ahmad Nasution. Cuman ternyata Jenderal Ahmad Nasution ini berhasil kabur melalui tembok, yang dimana tembok ini adalah ternyata perbatasan antara rumahnya dan kedutaan Irak. Terus juga ketika ingin kabur, tak disangka anaknya dari Jenderal Ahmad Nasution ini tertembak. Tadinya Jenderal Ahmad Nasution ingin menolong anaknya, cuman karena kata istrinya sudah langsung kabur aja gitu. Jadi akhirnya Jenderal Ahmad Nasution berhasil kabur, namun anaknya dilarikan ke rumah sakit Gatot Subroto dan dirawat selama 6 hari, namun setelah itu nyawanya tidak tertolong. Ketika mendengar letusan senjata di rumah Jenderal Nasution pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Tendean sebagai ajudan Jenderal Nasution terbangun. Dengan memakai celana hijau dan baju coklat, Tendean keluar membawa senjata untuk memeriksa keadaan. Sesampainya di halaman, Tendean dilucuti dan disergap oleh pasukan penculik. Dan beliau dikira sebagai Jenderal Nasution. Akhirnya beliau disergap dan diculik, dibawa ke desa Lubang Buaya. Nah, sekarang kita udah masuk ke tempat di mana ada pakaian-pakaian yang asli waktu pembantaian G30 SPKI. Nah, di sini ada senjata laras panjang dan sepeda Phoenix milik Sukitman yang merupakan agen 2 polisi. Nah, agen polisi Sukitman ini telah berjasa menunjukkan tempat disembunyikannya 7 pahlawan revolusi oleh gerombolan 30 SPKI yang dibuang di sebuah sumur tua di desa Lubang Buaya. Di sini ada seragam Brigadir Polisi KS Tubun yang merupakan anggota Brimob Kodok 7 Metro Jaya. Nama lengkap dari KS Tubun ialah Karel Satswit Tubun. Beliau pada tanggal 1 Oktober 1965 gugur dalam peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Tadi kita habis lihat pakaian-pakaian di mana pakaian itu adalah pakaian yang dipakai sama
pahlawan-pahlawan revolusi saat dieksekusi atau disiksa. Jadi di pakaian itu masih banyak banget darahnya. Dan juga abis ini kita mau lanjut lagi ke sana. Di situ ada beberapa tempat, ada 3 rumah juga, yang itu ada dapur, di mana ada dapur umum, pos komando, dan juga rumah penyiksaan. Terus selain itu juga ada di sana ada tugu, yaitu tugu pahlawan revolusi, sama ada sumur maut, di mana sumur maut itu adalah tempat pembuangan para jenderal yang dieksekusi. Jadi mau lihat gimana bentuknya, yuk. Nah, ini dia merupakan dapur umum. Nah, bangunan ini digunakan untuk dapur umum para pemberontak G30S PKI. Untuk tiang sudah diganti menjadi beton. Bangunan yang terbuat dari rotan kurang lebih sudah 5 kali diganti. Dan di dalam sini ada balek yang digunakan untuk membungkus makanan. Ini dia yang merupakan pos komando. Rumah ini dijadikan sebagai tempat pembagian tugas para penculik G30S PKI untuk menculik para pahlawan revolusi. 80% bangunan ini masih asli seperti yang dulu. Hanya saja di dalam ada lampu Petromax sudah tidak asli karena pada saat pengangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi, lampu Petromax ini dipinjam dan lupa untuk dikembalikan. Untuk benda-benda yang berasal dari rotan, kurang lebih sudah 4 kali diganti. Sekarang kita lagi ada di rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan ini ada terdapat 3 jenderal dan 1 letu yang dibunuh di rumah ini. Jadi mereka semua itu disuruh mengakui bahwa TNI memiliki Dewan Jenderal yang mau mengkudeta pemerintahan. Tapi karena emang faktanya nggak seperti itu, jadi mereka berempat tidak mau mengakui atau tidak mau bilang apa-apa karena emang faktanya tidak seperti itu. Nah guys, jadi sumurnya lihat sendiri kan, diameternya kecil banget, dimana kalau misalkan sumur itu dimasukin 7 orang sekaligus ke dalam itu apa nggak remuk gitu badannya. Jadi pas pengangkatan jenazahnya para pahlawan yang ada di dalam sumur itu, semua jenazahnya bentuknya itu udah bener-bener gak karuan. Itu bener-bener sama sekali nggak ada yang utuh bentukannya. Jadi kayak misalkan kepalanya udah hancur, badan tangannya udah hancur segala macem. Karena ya itu dimasukin ke dalam lubang yang sangat kecil banget gitu guys. Bener-bener PKI sadis banget sih.
sekarang yang terakhir di belakang saya udah ada Tugu Pahlawan Revolusi, di mana ada 7 pahlawan revolusi yang dibantai dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Jadi bisa kalian lihat sendiri, di tengah ini ada patungnya Jenderal Ahmad Yani. Kenapa patungnya Jenderal Ahmad Yani nunjuk itu? Karena ada maknanya. Jadi kalau kita tarik lurus, patung ini nunjuk ke arah lubang sumur maut itu. Jadi dia mau menunjukkan bahwa lubang itu adalah lubang di mana 7 pahlawan revolusi ini telah dibantai dan disiksa secara tidak manusiawi dan sangat keji gitu. Jadi buat teman-teman semua yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat ilmunya yang udah saya dan teman-teman saya share ini bisa menambah ilmu teman-teman semua gitu. Dan jangan lupa untuk datang juga ke museum ini, ke monumen ini, ke tempat ini, karena banyak banget ilmu yang bisa teman-teman ambil dari yang teman-teman nggak tahu sama sekali, sampai akhirnya teman-teman tahu ada apa aja dan kejadian apa aja di tragedi G30 SPKI. Tuh, saya Diana Gustanti dari Karang Taruna Kelurahan Kreo, salam revolusi.